Setelah berjaya selama 53 tahun non-stop, Nike baru aja ngalamin hari terburuknya dalam sejarah. Sahamnya anjlok sampai 30% tahun ini. Nike ya diberitain di mana-mana. Untuk skala Nike, ini adalah kondisi gawat darurat. Dan masih banyak orang yang belum tahu akan badai ini. Jadi, ada apa sama Nike? Pertama-tama, gak ada yang nyangka Nike bisa nyungsep sebegininya. Tapi, semuanya jadi masuk akal kalau kalian lihat beberapa indikator bisnis Nike akhir-akhir ini. Dan statement mereka di publik. Nah, tapi terus pertanyaan selanjutnya, emang apa yang bikin penjualan Nike sampai kejungkel kayak gini? Bukankah Nike tetap masih jadi brand nomor 1 buat orang beli sepatu? Oke, jadi ini semua tuh bisa kejadian gara-gara Nike ngelakuin beberapa kesalahan langka dalam bisnis strategi. Salah satunya yang paling parah adalah strategi bisnis direct to consumer mereka, atau DTC. Apa itu? Sesuai namanya, direct to consumer. Nike tuh mau jualan langsung ke pembeli. Nggak mau lagi lewat toko-toko perantara. Jadi, rencananya tuh Nike bakal jual lebih banyak sepatunya ya online aja. Dan mereka bakal iklanin gede-gedean lewat online patent. Pokoknya ini tuh gaya belanja kekinian banget lah yang online first. Di atas kertas, ini yang bikin Nike bisa lebih tebel profitnya. Tapi dari sinilah bencananya dimulai. Jadi, karena saking pedenya sama strategi DTC-nya, Nike langsung nge-cut 90% kerjasamanya sama toko-toko retailer. Dari yang tadinya dia kerjasama sama 30.000 retailer, terus kemudian tinggal nyisa 3.000 doang. Dan bahkan, lebih gilanya lagi, Nike awalnya berencana nyisain cuma 1.800 doang. Tapi ternyata, Nike nemuin kalau orang tuh masih suka belanja di toko fisik, apalagi buat sepatu. Orang ya pengen nyobain dulu, mastiin ukurannya pas. Dari yang awalnya Nike bisa ditemuin di mana-mana, jadi kondisinya malah barang Nike yang bisa dicari di mana-mana. Coba lihat nih, di kuartal keempat 2024, pendapatan Nike dari direct to consumer turun 8%. Sementara dari wholesale malah naik 5%. Nyadar akan salah strategi, Nike ngetok-ngetok lagi pintu retailer yang dulunya mereka campakkan. Mulai dari DSW's, Macy's, sampai Foot Locker, Nike ngemis-ngemis buat balikan. Bayangin aja, dulu di Foot Locker, 75% inventory mereka itu Nike. Terus turun jadi 65%. Dan akhirnya sampai ke 55% doang. Sekarang, Nike lagi berusaha balikin lagi ke level normal 75% di Foot Locker. Dan kompetitor pun melihat kecerobohan Nike yang gila ini, sangat senang. Mereka nyium bau darah yang lezat buat nyerang Nike di titik lemahnya ini. Dari sinilah perang besar-besaran sepatu olahraga Nike dengan brand-brand baru kemudian dimulai. The Fall of Nike ini menariknya justru berbanding kebalik sama The Rise of Running Club. Padahal mungkin kalian mikir di zaman pamer-pameran serava kayak sekarang, harusnya Nike dapat penjualan lebih besar dong. Justru enggak. Coba deh kalian lihat foto-foto Running Club ini. Kalau kalian teliti, kalian akan sadar kalau nggak banyak yang pakai sepatu Nike. Brand sepatu yang katanya top of mind buat lari. Bahkan, sampai-sampai Wall Street Journal tuh bikin reportase yang roasting Nike. Gimana bodohnya Nike ngelewatin momentum ini. Oke, terus siapa penggantinya? Nah, kalian pernah dengar merek Hoka, On Shoes, Brooks Running? Mereka nih bukan cuma Gen Z hipster doang yang pakai. Tapi semakin banyak runner dari berbagai lapisan masyarakat yang milih merek-merek baru ini dibanding Nike. Kenapa? Katanya, karena brand-brand baru ini lebih berani nyoba hal-hal baru dibanding Nike. Contohnya Hoka. Mereka bikin sepatu super empuk tapi tetap ringan dengan teknologi yang mereka namain ProFly. Terus ada On Running Shoes juga dengan sole cloud tech-nya yang unik. Meanwhile, Nike masih aja ngulik-ngulik Air Max yang udah ada dari zaman bahula. Meskipun iya, Air Max tuh keren, tapi Air Max tuh udah ada dari zaman 80-an. Dalam 5 tahun terakhir, Nike lemah banget ngeluarin gebrakan-gebrakan baru yang bikin orang tertarik. Makanya, meskipun masih jadi raksasa di industrinya, kini kita mulai ngeliat fragmentasi di pasar sepatu lari. Udah nggak kayak dulu. Coba lihat data ini. Di kalangan remaja, tingkat kekerenan Nike terus menurun, sedangkan kompetitornya terus naik. Ini terbukti juga dari data penjualan kompetitor Nike yang terus naik. Penjualan Hoka terus meningkat sampai ratusan juta dolar tiap tahunnya, dengan pertumbuhan double digit. Sedangkan On Running juga nggak kalah. Penjualan barunya mencapai rekor.
dan punya proyeksi optimis pertumbuhan yang bakal terus melipat ganda dalam 1-2 tahun ke depan. Brand-brand alternatif kayak Asics, New Balance, Hoka, dan On Running yang tadinya cuma punya 20% market share, semenjak 2023, market share mereka naik sampai 35%. Meanwhile, Nike ngelaporin pendapatan kuartal terakhir mereka ya turun 2% dari tahun sebelumnya. Tapi guys, bentar. Ini Nike loh, mereka juga pernah ngalahin Adidas. Mereka juga punya filosofi kerja yang sinting dari Phil Knight. Dan brand mereka masih nomor 1 di mana-mana. Tapi masa sih mereka bakal nyerah gitu aja? Apa plan Nike berikutnya setelah kena pukul telak dari berbagai sisi? Nike is doing a comeback. Begitulah yang disebutkan oleh Dana Ho, CEO Nike. Dan nggak main-main, Nike akan ngehantam balik dengan majuin series sepatunya Air yang katanya nilai penjualannya itu lebih besar dari beberapa perusahaan Fortune 500. Dana Ho bilang mereka punya inovasi baru yang namanya Dynamic Air. Selain itu, Dana Ho bilang mereka akan balik lagi gede-gedean ke toko retail. Dan fokus nggak cuma ke performance marketing doang lagi, tapi ke resep rahasia Nike yang bikin mereka sukses at the first place, yaitu brand marketing. Fokus kolaborasi organik sama komunitas, sama atlet-atlet keren, dan turnamen di seluruh dunia. Dan puncaknya, kita bisa lihat taring Nike dengan triliunan rupiah uangnya dilemparkan ke event besar kayak Olimpiade Paris kemarin. Kita bener-bener bisa lihat Nike literally in every corner. Seakan bilang ke dunia, Nike, the OG, is back. Tapi, apakah strategi comeback Nike akan berhasil? Only time will tell. Kita juga tahu, Nike pernah bikin Flyknit, React, ZoomX, dan nggak semuanya berhasil. Terus, retailer yang di-approach balik Nike sekarang juga jadi punya daya tawar yang lebih tinggi karena Nike yang minta balikan. Dan strategi Nike di Olimpiade Paris? Well, apakah kalian pikir Hoka, On Running, Asics, Adidas, New Balance bakal diem aja? Pasti mereka juga akan nyiapin hulusan pedang baru buat Nike. Dan mereka ada di posisi yang lebih menguntungkan sebagai underdog. Jadi, apakah kalian percaya sama comeback Nike dan akan beli sahamnya yang lagi diskon ini? Atau kalian akan betting sama brand-brand baru kompetitornya? Again, time will tell. Tapi, dalam bisnis, there is no too big to fail. Mungkin dengan tren lari kayak sekarang dan ada perubahan behavior pasar, ini kesempatan buat kita juga orang lokal buat kembangin brand sepatu lari kita sendiri. Fighting off the foreign brand. Kayak industri skincare yang banyak produk lokal udah merajai pasar tanah air sendiri. See you on the next video.